Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ta'ala yuqal ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kepada Allah, karena sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang patut kita syukuri, bahwa pada saat ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersyukur atas karunia nikmat umur yang Allah berikan kepada kita dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya masyarakat muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhtiar kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu di antara hal yang kita lakukan agar kelak ketika kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan predikat sebagai pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa menurut Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang sangat-sangat berharga dan sangat-sangat terbatas ini, khatibun mengajak, mari kita sama-sama memanfaatkannya sebagai pelajaran untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Islam memberikan satu pelajaran kepada kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksakan kepada kita untuk melaksanakan apapun itu perintah Allah. Allah tidak pernah memaksakan umat manusia sebagai makhluknya untuk bisa taat patuh secara keseluruhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan satu ujian sebenarnya bagi umat manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terutama ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian terhadap keimanan kita. Sejauh mana kita mengimani kalau kita mendengar perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana kita berusaha untuk taat dan patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Dan itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita mengungkap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya ada pada satu sikap yang ada di dalam diri kita, yaitu sifat malu. Semakin kita ini malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tawaran-tawaran dari Allah untuk melaksanakan perintahnya, ataukah kita tidak melaksanakan perintahnya, maka niscaya kita akan taat untuk bisa menjalankan perintahnya. Ketika Allah melarang sesuatu kepada kita, kita dilarang untuk menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemampuan kita, kesudian kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat tergantung pula dari sebesar apa rasa malu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau dalam beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya wal imanu qarina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat malu, rasa malu dan keimanan itu selalu beriring. Salah satu hilang, maka hilanglah keduanya. Maka kalau kita melihat bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal hayatu syu'batun minal iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa iman itu memiliki 60 cabang dan salah satunya adalah rasa malu, dan malu itu merupakan bagian daripada keimanan. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kita memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita, kesannya kalau kita melihat ayat-ayat ini, kesannya memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, yang salah satunya misalkan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina nara. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kalian. Maka barang siapa yang ingin beriman, maka berimanlah. Dan barang siapa yang hendak atau ingin kufur, maka kufurlah. Sesungguhnya kami telah sediakan api neraka bagi orang-orang yang berbuat zalim. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memang memberikan kebebasan kepada kita. Ayat ini memberikan kebebasan kepada umat manusia. Apakah mereka itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka mau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita semua diberi kebebasan. Tetapi yang harus kita ingat adalah kita hidup adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan apapun di dunia ini, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka tidakkah kita memiliki rasa malu kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya di dalam ayat yang lain, di dalam surat Fussilat ayat yang ke-40, Allah pun mengingatkan kita. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khair amman yati aminan yaumal qiyamati i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-40 ini, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu lebih baik, ataukah orang-orang yang datang menghadap Allah dengan aman pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama tafsir ketika memberikan pelajaran kepada kita semua, apa sebenarnya makna yang terkandung di dalam ayat itu? Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini merupakan satu di antara teguran yang sebenarnya sangat keras sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sampaikan dengan kalimat yang sangat santun. I'malu ma syi'tum, silakan lakukan sesuai dengan kehendak. Ini sebenarnya satu kecaman, satu peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih memberikan kepada kita ruang-ruang kebebasan untuk memilih. Allah masih memberikan kebebasan kepada umat manusia. Apakah mau mengimani ayat-ayat Allah, ataukah mau mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala?
Maka itu kembali lagi, kalau kita merujuk kepada apa yang melekat kepada pribadi kita, semakin besar rasa malu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita semakin menyadari ayat ini merupakan satu kecaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita tidak memiliki rasa malu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadikan ayat ini sebagai satu ayat yang boleh jadi orang yang tidak memiliki rasa malu itu dia mengingkarinya, bukan hanya sekedar menjadikan guyonan saja, tapi sekaligus juga mengingkari ayat tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pribadi-pribadi orang-orang yang beriman, kalau pada dirinya melekat sifat rasa malu, maka apapun itu perintah-perintah Allah yang sebenarnya itu merupakan kecaman dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan berusaha untuk takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasakan betapa malunya kalau dia itu mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi Allah itu selalu memberikan kebebasan. Kita lihat misalkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-135, di mana firman Allah, "Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihuz zalimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ini sebenarnya teguran keras bagi orang-orang yang ingkar di zaman Rasulullah SAW. Tapi Allah masih menyerunya dengan wahai kaumku. Itu menunjukkan satu sikap lembut yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an untuk menyeru orang-orang agar bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang mampu menunjukkan sikap malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terjaga dari segala macam perbuatan-perbuatan yang melekat kepada pribadinya. Dia akan menunjukkan satu ketundukan, ketaatan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya. Qala qulna ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Qala laisa dzaka walakin al-istihya minallahi haqqal haya an tahfadar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tazkurul mauta wal bala wa man arada al-akhirah taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, malulah pada Allah dengan yang sebenar-benarnya. Maka berkatalah Ibnu Mas'ud, kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu, alhamdulillah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanggapi, bukan itu, tapi malu kepada Allah dengan sebenarnya adalah kau menjaga kepala dan apa yang dipahaminya, dan perut dari beserta apa yang ada atau dimasukkan, kemudian mengingat kematian dan segala kemusnahan. Barang siapa yang menginginkan akhirat, ia meninggalkan perhiasan dunia. Barang siapa melakukannya, ia malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu sikap yang menunjukkan kalau seseorang itu sudah punya rasa malu dengan malu yang sebenar-benarnya di hadapan Allah, maka dunia ini tidak ada artinya. Kita tahu dalam beberapa kesempatan ke depan, kita pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kita mau berbagi, seberapa besar kita mau mengeluarkan dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka ini adalah satu ujian. Punyakah kita rasa malu kepada Allah?
kita mengeluarkan dari sebagian rezeki kita untuk mau berkorban, untuk mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat ditentukan seberapa besar dia punya rasa malu. Kita lihat banyak berita yang menyampaikan ada orang-orang yang hidup di desa dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, bahkan termasuk orang yang tergolong paling miskin di desa tersebut. Tapi sungguh dengan rasa malunya dia masih sudi menyisihkan sebagian rezekinya untuk berkurban, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu kekuatan rasa malu yang ada pada diri seseorang. Semakin kuat, dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula sebaliknya. Semakin lemah rasa malunya, maka dia akan semakin mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah sedikit khutbah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dalam setiap diri memperhatikan apa yang telah dikerjakannya sebagai pelajaran untuk kali esok. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup khutbah ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Ghafur ya Rahim. Ya Allah ya Antat Tawwabur Rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Sami'un Qaribun Mujibud Da'a. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wa lafa'inal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirus salam.